Halo guys, selamat datang di channel Mr. Laptopin. Bersama saya Wahyu, dan kali ini kita akan kupas tuntas laptop 6 jutaan yang katanya worth it di kelas harganya. Apa itu laptopnya? Nih laptopnya, HP 14EM0014AU. Katanya sih ini laptop bisa mengangkat game-game kekinian di harga 6 jutaan saja. Makanya di video ini akan kita kulik-kulik lebih dalam si laptop yang satu ini. Jadi simak aja video ini sampai habis. Oke, jadi kebetulan kita lagi dipinjemin laptop dari orang AMD untuk kita review. Dan walaupun ini laptop pinjaman dari orang AMD-nya langsung, kita akan tetap objektif untuk mereview laptop yang satu ini. Dan kita juga udah konfirmasi ke orang AMD-nya kalau kita akan mereview sejujur-jujurnya dan mereka nggak masalah juga. Dan ini dia laptopnya, HP 14EM0014AU. Laptop di harga 6 jutaan ini katanya udah cukup kencang di kelas harganya. Maka dari itu kita bikin video ini untuk membuktikan apakah laptop ini memang se-worth it itu dan apa sih yang bikin dia se-worth it itu. Nah, pertama-tama kita akan mulai pembahasan dari hal yang paling penting dan yang paling diminati. Tidak bukan dan tidak lain, yaitu prosesornya. Laptop yang satu ini menggunakan Ryzen 3 7320U, yaitu termasuk dalam kategori Ryzen 7020, yaitu seri paling standarnya di Ryzen 7000 series, yang didesain untuk everyday computing aslinya. Tapi yang namanya Ryzen 7000 series, ya seri yang paling standarnya pun bisa dibilang udah standar kelas atas sih untuk saat ini. Bahkan bisa dipakai untuk ngegame juga. Buat kalian yang belum ngerti tentang seri-seri dari Ryzen series, buat bedainnya simple. Kalian cukup ngerti arti dari 4 digit yang ada di Ryzen-nya. Digit pertama mewakili generasi dari si Ryzen-nya. Digit kedua mewakili tipe dari si AMD-nya seperti AMD Athlon, Ryzen 3, 5, 7, dan sebagainya. Digit ketiga mewakili arsitektur dari si Ryzen-nya, dan digit keempat mewakili lower model atau upper model dari prosesornya. Nah, sedangkan huruf yang terletak di belakangnya itu form factor dari si prosesornya, atau simpelnya tenaganya. Semakin tinggi tipe hurufnya, contoh seri HX, maka performa lebih maksimal. Untuk yang mau pahami lebih lanjut, kalian bisa pause video ini dan lihat tabel ini aja. Si Ryzen 3 7320U ini berarsitektur 6 nanometer yang sangat hemat daya tentunya, memiliki 4 core dan 8 thread base clock 2,4 GHz dan max boost clock hingga 4,1 GHz. Dia juga dibekali GPU AMD Radeon 610M yang kecepatannya sampai 1900 MHz. Graphic core unitnya 2 dan VRAM 512 MB. Walaupun kecepatannya udah kenceng sampai 1900 MHz, sayangnya di sini grafik core-nya cuma 2 dan VRAM-nya hanya 512 MB. Jadi untuk aplikasi yang membutuhkan rendering 3D yang kompleks, dia kurang bisa ngangkat. Tapi balik lagi, kita perlu ingat bahwa ini laptop cuma 6 jutaan aja. Jadi bisa dibilang udah worth it di harganya. Dan untuk penyimpanannya dia pakai SSD M.2 512 GB dan RAM 8 GB LPDDR5 onboard. Oke, daripada penasaran sama performa aslinya, kita mending coba test drive aja langsung untuk laptop yang satu ini. Untuk performa multitaskingnya nggak usah ditanya lagi lah ya, no complaint, smooth untuk buka aplikasi sana sini. Karena CPU clock speednya yang bisa up to 4,1 GHz. Kita di sini juga udah tes benchmark CPU-nya di beberapa aplikasi. Kalian bisa lihat sendiri ya, yang jelas ini skornya udah terbilang kenceng di kelas harganya. Di Cinebench R15 untuk OpenGL-nya dia dapat 65,05 FPS dan CPU-nya dia dapat skor 775. Sedangkan di Cinebench R20 dia dapat skor 1802. Untuk tes rendering BMW di Blender dia dapat memakan waktu 8 menit 54 detik dan PC Max 10 dia dapat skor segini. Untuk performa gamingnya kita bakalan tes aja langsung di game yang sekarang lagi banyak banget yang minat di kalangan gamer, yaitu Valorant.
Untuk main Valo di settingan terendah, dia bisa dapat FPS 80-140. Ini jatuhnya kenceng sih di laptop kelas harganya. Karena faktor bahwa Valorant tuh game yang lebih membutuhkan CPU daripada GPU. Jadi, laptop ini cocok banget buat main game Valorant. Untuk settingan medium ke hack juga masih playable. Dan kalau kalian full graphic hack atau rata kanan masih belum recommended ya guys. Karena ya memang butuh GPU yang lebih untuk bisa ngangkat 3D grafis yang kompleks. Jadi untuk prosesornya udah kalian kebayang lah ya performa aslinya seperti apa. Oke lanjut, untuk layarnya dia Full HD bezel 60Hz dan belum IPS. Jadi untuk layarnya ini masih agak kurang. Bodinya standar HP 14 keluaran tahun 2023. Keyboardnya cukup nyaman dan disediain backlightnya juga di keyboardnya. Tombol powernya dia digabung sama keyboard dan touchpad yang lumayan luas di sini. Untuk baterainya dia bisa dibilang sangat awet. Kita coba setel video di YouTube dia bisa sampai kurang lebih 7-8 jaman. Untuk portnya dia di kanan cuma ada port charger sama satu port USB. Dan di kiri ada satu port USB, HDMI, Type-C, dan audio jack. Nah, kesimpulannya, laptop ini cocok banget ya buat kalian yang cari laptop serba bisa, yang kenceng di harga 6 jutaan, bisa buat multitasking, banyak aplikasi, dan juga gaming. Dan terkhususnya untuk kalian yang pengen main game Valorant, lancar tapi budgetnya pas-pasan, laptop ini emang wajib kalian pertimbangkan untuk dibeli. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Like jika bermanfaat, subscribe jika kalian ingin tahu konten-konten terbaru dari kami. Saya Wahyu dari Mr. Laptopin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.